masyarakat yang goblok, saudara. Nah, ini saya angkat dua tokoh yang fenomenal, yang sering viral di Indonesia, yang bikin gaduh dan segala macam ya. Nah, saya dari kemarin-kemarin sebenarnya ingin mengangkat ini, cuman saya pikir saya lihat dulu apakah budak-budak pada sadar atau tidak. Ya. Nah, makanya sekarang saya mulai mengangkat lagi. Kalau misalnya ada yang keberatan boleh komplain, ya, nggak masalah di sini. Tapi usahakan jangan caci maki ya, walaupun itu yang diajarkan oleh junjungan kalian. Nah, kalau kita di sini, kalau saya di sini nyaci maki bukan untuk ngajarin orang nyaci maki, tetapi hanya untuk menciptakan kelucuan tersendiri. Begitu kira-kira teman-teman. Sebelum saya masuk ke pembahasan, silahkan teman-teman tunggu yang lain dulu ya. Kan banyak yang bilang suruh bahas Rizik, suruh bahas Bahar. Saya bahas nih. Budak-budak mereka dia pikir nggak berani kita bahas. Firaun aja berani kita bahas. Apalagi model beginian. Jadi begini teman-teman, gua beberapa kurun waktu terakhir ini, setelah 212 itu, gua sering dengar kalau orang nggak sepaham dengan Habib Rizik, mati, masuk neraka, kualat, ya kan? Matinya mengenaskan. Gua nggak sependapat dengan mereka. Kalau seperti ini enggak. Bagi gua seperti ini tidak perlu ditiru, tidak perlu diikuti. Apalagi banyak bohongnya. Janji mau gulingkan Jokowi, kita udah greget nunggu, udah mau habis 2 periode, kagak keguling-guling. Sekarang, saya mau lihat budak-budak yang marah ketika saya bahas Rizik, saya bahas Bahar. Silahkan komen. Kalau orang lain boleh kalian ancam dengan kualat murahan kalian. Kalau saya jangan. Jangan. Ya. Kalau nggak sependapat, bukan berarti kita pembenci, budak. Nah. Sekarang gua nggak sependapat nih sama si Rizik, sama si Bahar. TIJ, jangan begitu TIJ. Kamu tersesat. Kalau nggak ngikutin mereka, kita tersesat. Enggak, saudara. Kalau nggak ngikutin mereka, kita akan masuk surga. Bisa jadi. Kalau nggak ngikutin mereka, kita akan masuk neraka. Enggak. Sama sekali enggak. Gua boleh ngomong, kalau kalian jangan, sudah dibaiat. Kalau gua tidak mengakui dia imam gua, tidak pernah dibaiat. Misalnya si Rizik nih, kalian bilang imam. Saya nggak mengakui karena saya tidak dibaiat sama dia. Tidak masuk dalam gerombolan ini. Nih mana budak? Ntar lagi pasti ada yang komen, TJ, usiamu sama Habib Rizik itu jauh, kenapa kamu manggil Rizik? Gua mau jawab nanti ya, kita tunggu aja yang komen seperti itu. Kenapa gua manggil Rizik? Yang pertama gua penasaran dengan kualat mereka itu. Nah, kalau orang yang takut ya, melempem terus ketika diiming-imingi kualat. Kalau gua meyakini kita bisa durhaka atau kualat kepada orang tua
dan juga kepada guru kita. Nah, yang benar-benar guru. Nah, tapi kalau untuk model-model seperti ini enggak. Kalau kualat sama pimpinan ormas enggak. Enggak sejauh itu. Itu hanya iklan-iklan supaya orang takut. Kita harus melawan perbudakan, pembodohan, pentololan, penjajahan. Kan namanya Rizik, terus mau dipanggil apa? Itu satu. Salah satu seperti itu. Bicara saja apa nih, Udarino. Bicara saja mereka banyak berdustanya. Bagaimana mau diikuti? Betul. Nah. Cek baliho aman. Ini gua bukan baliho yang gua bahas ini, langsung orangnya. Ah. Kalau kalian baliho aja takut ya kan? Nah, kalau TJ orangnya langsung. Mana nih budak? Ini sudah saya ikuti arahan kalian. Kalau berani sebut nama, berani bahas si Rizik, saya bahas nih. Apa sih takutnya cuman bahas Rizik? Makanya kita jadi bangsa yang pengecut. Sama yang begituan aja takut. Nggak boleh. Jangan pernah meyakini bahwa surga dan neraka kita ada di tangan mereka. Nggak boleh seperti itu. Nggak boleh. Nah. Kan jalurnya memang gitu, Bang, membuat orang takut. Iya, gitu, San. Hasan Alidrus. Gara-gara link Bung Lubis semalam, budak langsung hilang. Ya iya. Kalau kalian mengatakan saya salah menyebut Rizik, kalian salah di situ. Kenapa? Kenapa? Karena begini, saudara. Saya mencontoh apa yang diajarkan oleh Rizik. Dia memanggil orang yang jauh sekali lebih tua dari dia dengan menyebutkan nama. Contoh ketika dia menyebutkan Tengku Hasan di Tiro. Dengan nama Hasan Tiro. Saya menyebut dia Rizik. Marah. Benci. Sakit hati. Nggak peduli gua. Donatur gimana? Aman? Ada-ada aja di Indonesia. Ama dukun takut, ama gerombolan beginian takut. Dikit-dikit takut. Ya. Rizik kan nama asli, masa marah? Iya. Aduh, budak. Kapan merdekanya? Kalau begini aja takut. Takut dimembahalahin. Takut dikualatin. Apa? Ini gue sebagai sampel aja lah. Karena selama ini banyak yang katanya mati secara tidak terhormat, mati mendadak setelah berseberangan dengan paham Habib Rizik. Ya, gua nih berseberangan nih dengan pahamnya si Rizik. Dan kalaupun gua mati nanti, berarti matinya karena ajal ya, bukan karena kualat. Nih budak-budak
penyembah kaki mana? Komen lah. Pemimpin keluarga, salam bang. Sama TJ nggak perlu ditakuti. Kayaknya TIJ nih dendam atau sakit hati gara-gara dipenjara sama Habib. Saya bukan model odong-odong yang sakit hati gara-gara dipenjara tiap hari jualan penjara, enggak. Saya hanya mengajak kita-kita semua untuk berpikir dengan akal sehat ya. Supaya kita tidak diperbudak oleh segelintir orang, kemudian menganggap surga dan neraka boleh diberikan oleh dia. Enggak bisa. Kumpul budak. Saya pengen lihat nih, kualatnya. Masa orang takut kualat sama pimpinan ormas, saudara? Rizik panggil Pak Jokowi juga Jokodok. Nah, gua belum manggil berisik ya kan, manggil Rizik nih. Kalau buzzer manggilnya berisik. Gua enggak, gua manggilnya Rizik. Walaupun berisik. Berisik banget. Gulingkan Jokowi. PKI bangkit. Bal, main dong ke Jakarta. Abang sesekali main dong ke Aceh, karena tempat main di Aceh lebih indah daripada di Jakarta. Apa yang mau didapat di Jakarta? Mau lihat Tugu Monas? Nggak usah bang. Mau lihat sampah yang bertaburan di sungai, di Kali Ciliwung? Nggak usah bang. Mau menghirup udara yang penuh dengan emisi? Nggak perlu bang. Nggak perlu. Nggak perlu bang. Di Aceh udaranya lebih segar. Ya kan? Iya. Dan juga ini Serambi Mekah. Ngapain ke Serambi Monas? Ada-ada aja bang ini. Lucu ente. Orang berbondong-bondong pingin datang ke Aceh. Lu malah nyuruh gua ke Jakarta. Ada aja lu muka gile. Jakarta sudah penuh. Apa itu? Aldo yakin dengan orang meninggal karena mubahalah, tapi ketika sesama kelompoknya, Aldo bilang kita semua meninggal karena umur sudah ditentukan Allah. Dasar makhluk munafikun. Ya itulah mereka. Kemudian dikait-kaitkan dengan kita misalnya nih, nggak ikut si Rizik nih. Hati-hati TIJ, nanti tsunami lagi. Kita tsunami udah pernah. Tapi bukan karena kita nggak ikut si Rizik, nggak ada urusan. Tempat tawaf odong-odong itu bang, iya Tugu Monas. Nyesal gua dah subscribe lu TIJ, nyesal. Nggak perlu nyesal bang. Tekan tombol unsubscribe saja. Sangat gampang bang. Nggak pakai donasi, nggak pakai ngeluarin duit di situ bang. Aman bang. Nggak perlu menyesal yang berlebihan bang. Biasa aja. Saya itu kalau misalnya nggak suka dengan sebuah channel, tinggal saya unsubscribe aja. Nggak usah komen, apalagi nonton live, setiap hari bilang, nyesal saya, saya unsubscribe loh, unsub, setiap hari itu. Tapi masih nonton. Dan uang yang masuk ke rekening saya, ke AdSense saya, bukan karena subscriber, tetapi karena viewer. Kalau Anda masih menonton, berarti masih memberikan sumbangan, bukan sumbangan sih, memberikan partisipasi untuk saya mendapatkan uang. Sri Lanka nggak kenal Rizik, kena tsunami juga. Jepang, tsunami aja dari nama Jepang. Udah, saya mau lihat nih. Mana komen?
Gue ngeri si Iqbal ngoceh gini ketimpa ganteng. Waduh, parah abang. Rizik dan Bahar apa hasil perjuangannya? Belum tahu, Dil. Si Fahim kena mubahalah. Janganlah begitu. Orang-orang yang dia caci, yang dia maki, nggak mubahalah kok. TIJ ngomong begitu udah pernah ketemu secara langsung sama orangnya apa belum? Belum, Bang. Abang ngomong begitu sudah pernah ketemu belum sama TIJ? Belum juga kan? Sama kita, Bang. Di luar FPI masuk neraka, Bang. Waduh, kacau ya. Coba dulu, komen lah. Suka ngeluarin statement-statement liar di ruang publik, giliran dikritik nggak suka. Nah, tapi nyaci maki orang suka. Nah, gua nih udah jadi buzzer gratisan nih, bukan buzzer bayaran berkat doa-doa dari para budak. TIJ, lu buzzer, fix lu buzzer. Sekarang gua udah jadi buzzer gratisan. Relawan buzzer. Nggak dibayar, nggak disuruh, nggak diminta. Atas keikhlasan sendiri. Apa coba? Kopinya diskon, Bang. Boleh kita kirimin nggak pakai cover ya, nggak pakai tempat ya. Mereka punya kakek, punya segala macam. TIJ hanya punya pos ronda, nggak punya kakek TIJ. Gratis dan ikhlas. Iya, gratis dan ikhlas. Buzzer Gus Arya masih mending daripada buzzer TIJ, mulut lebih busuk. Ya, kalau si Arya kan level sama kalian, live pun mau ya kan, karena bisa disetting. Kalau si TIJ ini nggak bisa disetting. Nah, nggak takut dengan mubahalah kalian, nggak takut dengan kualat kalian. Boleh, Bang, yang penting gue nyoba kopi. Iya, Bang, kalau misalnya nggak di packing datang kemari, Bang. Kalau dikirim nggak mau, kalau nggak ada packingan di pengiriman, Bang. Di ekspedisi nggak mau. Di sini pernah HBS ceramah, Bang, yang keluar kebun binatang. Wah. Sekarang mana nih yang 7 juta umat, yang kalau kita ngomongin mereka kualat, ya kan? Mana? HBS apa HBS? BHS? Oh, pokoknya itulah. Oke, Bang, penting sehat selalu, siap. Tujuh juta umat melawan TIJ dan Bung Lubis, kenapa kumat? Jadi begini, saudaraku. Kita tidak boleh fanatik buta, tidak boleh taklid buta. Baru sekelas ormas saja kita sudah dewa-dewakan. Ketika kita melihat ada orang yang tidak sependapat dengan ormas kita, jangan kita bawa-bawa surga neraka di sana. Seolah-olah kalau kita dukung ormas ini, kita akan menjadi penghuni surga. Kalau nggak dukung ormas ini, kita akan jadi ahlun nar, ahli neraka. Nggak boleh seperti itu. Nggak boleh. Nggak boleh seperti itu. Berbeda sedikit, warna bendera partai sudah saling mengkafir-kafirkan.
sudah saling memfiraun-firaunkan, sudah saling menyesat-nyesatkan. Bukan begitu konteks demokrasi, saudara. Hah? TIJ kalau digeruduk pasukan FPI gimana? Emang berani mereka? Berani? Itu yang gua tunggu-tunggu. Ada perwakilan FPI Aceh mendatangi TIJ, minta keterangan, atau mau mukulin, atau mau gebukin, atau halal darahnya. Hah? Kita ini bukan ayam sayur yang sudah dipotong. Setidaknya bisa mengelak dan menangkis. Kan begitu. Di ring aja, Tin. Masa satu orang lawan 7 juta umat di ring, Bang? Babak belur dong saya. Hai. Jualannya belum laku. Oh, parah ya. Kita bukan ayam madu, kita juga bukan burung kontes. Apa nih komennya? Makin ke sini cari sensasi menjadi-jadi. Iya betul, nyari sensasi bawa-bawa nabi, bawa-bawa surga, bawa-bawa neraka. Padahal cuma nyari sensasi. Rekam jejak mereka juga sangat parah. Iya, udah Rino, betul. Makanya saya sudah mulai membahas ini. Ringnya segede apa kalau 7 juta naik ring? Saya nggak tahu, Satria Arjuna. Mungkinnya ringnya di padang pasir, kan luas. Bang, kalau nanya kabar orang lain, tanya ke orangnya. Saya mana tahu kabar orang lain. Saya nggak megang tali hidungnya, Bang. Kalau saya udah pegang tali hidungnya, nanti saya kasih tahu, Bang, ya. Kata budak TIJ curut. Kata budak mereka singa. Singa lawan curut ya. Apa nggak malu singa? Pura-pura nggak lihat. Masa biji lato-lato digeruguti curut? Apa itu? Oi TIJ, kau jangan nantang-nantang FPI. Kau ini udah hampir sama dengan Abu Janda and Denny Siregar. Gua sudah lebih parah, Bang. Lebih parah dari mereka, Bang. Kalau mereka masih selevel si Aldo lah katanya. Kalau gua lebih parah. Terus gimana? Kalau gua lebih parah? Gua harus ngikutin arahan kalian, gua harus diam? Atau seperti apa? Jangan sombong, bro. Oh, nggak boleh sombong, Bambang. Mana boleh kita sombong? Kita tidak diajarkan sombong. Apalagi merasa diri paling mulia, menolak kebenaran dari orang lain, merasa diri paling benar sendiri. Nggak boleh, itu sombong, Bang. Itu sifatnya iblis. Iblis itu sombong. Iblis itu merasa dirinya paling mulia. Ya. Bagaimana? Bagaimana? Kira-kira bisa apa kalian? Mau fitnah TIJ punya senjata api? Mau jeblosin TIJ ke penjara karena menghina para habaib? Mau memfitnah TIJ pembenci Robito? Menyerang Robito? Memfitnah Robito? Mau fitnah TIJ apa lagi? Ini nggak bisa ngapa-ngapain, nanti kualat. Nanti kena batunya. Ada orang mati, oi kualat sama saya. Udahlah, hentikan kebohongan itu. Itu sama anak-anak yang masih PAUD, masih percaya. Atau orang yang udah tua, otaknya otak PAUD. Itu percaya. Kalau gua nggak.
Oh, TIJ nggak percaya kualat? Bukan. Percaya saya. Kualat kepada orang tua, kualat kepada guru, kualat kepada hewan yang kita sakiti, kualat kepada sesama makhluk yang kita dolimi. Nah, itu percaya saya. Tapi kalau nggak sependapat, nggak mengikuti pemahaman sebuah ormas, nggak akan kualat. Kamu kesambet kayaknya bang, kudu dirukyah. Orang rukyah aja saya yang rukyah. Boro-boro mau rukyah saya. Saya nggak kesambet-kesambet teman-teman. Capek saya dibikin kesambet dulu, nggak bisa kesambet. Orang yang hatinya labil gampang kesambet. Pikirannya sering tidak stabil, gampang kesambet. Sombong and angkuh banget kau sekarang. Semenjak kau keluar di penjara. Memang ada orang keluar dari penjara sombong? Nggak ada, Bang. Sekarang saya jadi menyadari semua ini. Nah, kalau kita sudah menyadari namanya bukan sombong, tapi insaf, Bang. Bang ada-ada aja. Jadi kalau nggak sombong itu harus bela kalian, harus bela gerombolan kalian, harus mengiyakan panutan kalian. Itu nggak sombong. Ya sama aja seperti yang saya katakan tadi. Kalau nggak ngikutin kalian, kita akan kualat. Kita akan masuk neraka. Kita akan dicap sebagai kafir. Kalau ngikut kalian, weh mulia sekali TIJ. Masya Allah, tampannya. Saya nggak terlena dengan itu kawan. Enggak. Apa ini? Ada komen nih. Isu dukun-dukun dobol udah jadi kopi. Sekarang tinggal cari sensasi naik viewer. Viewer saya lebih banyak kalau nggak bahas ini, Bang. Saya mau bahas dukun dobol, mau bahas kaum odong-odong. Nah, suka-suka saya dong, Bang. Mulut-mulut saya. Om, jangan om, sakit om. Jadi, kegagahan pasukan odong-odong atau pasukan pocong, pasukan baret putih tidak ada di hadapan kami. Nggak ada. Nah, cuman bawa pentungan paling maksimal. Bawa katana samurai. Atau bawa corong. Nggak greget sedikit pun, Bang. Nih kita baca lagi. Ormas yang kau sebut banyak angkat mayat saudaramu di Aceh saat tsunami saudaraku TIJ. Oh bukan cuman mereka. Bahkan tentara-tentara asing juga banyak, gajah. Bahkan anjing juga andil dalam mencari jenazah tsunami. Aparat, TNI, Polri. Bahkan GAM yang ada di sekitar bencana. Kita yang punya keluarga di sana, kita angkat sendiri. Nggak nunggu FPI. Jadi, saya harus mengatakan wow kalau mereka sudah ngangkat jenazah saudara saya. Sehingga kesalahan mereka nggak boleh kita bahas lagi kalau sudah berlaku baik kepada kita. Oh begitu cara berpikir kalian. Kalau seseorang sudah memberikan kebaikan kepadamu, dia boleh melakukan apa saja terhadapmu. Begitu. Itu kayak Belanda, kayak company. Dulu company, ya kan, bebaskan pajak untuk rakyat supaya bisa diambil anak-anak perempuannya yang cantik-cantik untuk dijadikan sebagai gundik. Hah? Hati-hati TIJ, kehapus lagi kayak kemarin ini enggak. Banyak relawan dari setiap daerah yang membantu saat itu. Bukan hanya FPI. Cuman mereka nggak sempat rekam. Nah, orang lain yang membantu waktu tsunami Aceh nggak sempat merekam, nggak sempat jadikan iklan. Karena memang mereka niat tulus untuk membantu.
bukan niat fulus. Bagaimana? Ada komen lagi? Apakah itu diajarkan oleh bos kalian? Kalau bantu orang itu harus direkam, kemudian dipublikasi, diviralkan. Supaya orang tahu kita pernah membantu. Supaya orang tahu kalau kita baik budi. Justru kita diajarkan oleh guru-guru kita, kalau mau bantu orang, nggak usah pamrih. Kalau membantu dengan tangan kanan, jangan sampai ketahuan tangan kiri. Ya. TIJ masuk angin, bukan masuk anjing, Bang. Diparah kan? Parah. Mana nih? Komen. Babe Aldo pernah jadi relawan nggak, Bang? Pernah, relawan Demojin. Tolong di komen. Budak komen yang sedikit waras, yang sedikit relevan, supaya kita sebagai orang-orang bodoh ini paham, ngerti. Bentar, nanti kamu dibully seluruh Indonesia dan alam goib, dibilang lagi kesambet karena mulut nggak dijaga. Bulian bagi saya itu nggak apa-apa, Bang. Jangankan bulian. Jangankan bulian, kualat saya makan dari kaum odong-odong ini. Babe Aldo dari Yaman, Bang. Dari Yaman. Masa sih bukan dari Myanmar? Mukanya kok kayak Rohingya. Kalau dia hanyutkan diri ke Aceh dapat makan tuh. Kayaknya dari Myanmar. Bukan dari Yaman. Anda salah. Kayaknya ya. Coba yang sakti-sakti, yang sakti-sakti di kalangan FPI, yang makomnya tinggi, yang bisa mengkualatkan orang, yang punya karomah. Kalau misalnya statement yang saya katakan adalah salah, silahkan tunjukkan karomah kalian. Kalian pikir kalau karomah kayak sihir gitu? Kapan kita bisa ngeluarin karomah? Enggak, saudara. Paham di situ aja udah salah. Kalian pikir karomah itu kayak remote control? Bisa disetel-setel. Aneh kalian. Jangan mendukung TIJ. Jangan mendukung TIJ. TIJ tidak mencari dukungan di sini, saudara. Karena saya itu berdiri sendiri, independen. Saya melihat hal seperti ini sudah lama. Ya. Apakah saya ada kebencian terhadap orang yang sedang saya bahas? Misalnya Rizik ataupun Bahar? Enggak. Enggak ada kebencian sedikit pun. Bahkan ketika ada penolakan mereka waktu mereka datang ke Aceh, itu saya bersuara sendiri, yang lain sudah pada ketakutan waktu itu pasca penembakan 6 orang, atau sebelumnya itu, saya lupa. Kayaknya baru-baru pulang itu. Bang Rizik mau ke Aceh waktu itu, banyak yang demo bayaran waktu itu, menolak. Karena di Aceh ini memang terbuka untuk siapapun yang mau datang kemari. Bahkan ulama-ulama kita di sini mempersilahkan siapapun. Jadi ketika ada seseorang berdiri di samping ulama di sini berfoto, bukan berarti sudah mendukungnya. Bukan berarti sudah mendukung. Karena ulama seperti itu, membuka keran selebar-lebarnya kepada siapapun yang ingin mendatangi beliau, yang ingin berziarah ke beliau, yang ingin bersilaturahmi ke beliau. Saya hanya ingin membuka pikiran kita semua. Ketika kita mencintai seseorang, jangan dengan cinta yang buta. Ya, jangan dengan cinta yang buta, tapi harus dengan cinta yang tulus. Tidak hanya sekedar cinta baliho, tidak hanya sekedar cinta sablon baju. Cintailah dengan tulus dan dengan segenap kewarasan yang kita miliki.
segenap kewarasan yang kita miliki. Jangan berlebihan, jangan taklid buta, jangan fanatik buta. Sehingga kalaupun ada kesalahan yang dilakukan oleh orang yang kita cintai, kita malah menganggap bahwa kritikan itu merupakan bentuk ekspresi dari seorang pembenci. Itu salah. Ya, salah seperti itu. Itulah doktrin-doktrin sampah, ya kan? Cerita-cerita mimpi yang tidak pernah terbukti. Udah, stop. Ada bencana alam itu karena menghina saya. Aduh, berat itu, memalukan. Ya, kalau misalnya kalian bilang TIJ ini pembenci habaib segala macam, apa dasarnya? Karena saya mengkritik. Enggak seperti itu, kawan. Enggak seperti itu. Habib itu bukan nabi, apalagi Tuhan. Yang maksum, yang tidak pernah melakukan kesalahan, yang semua yang dikeluarkan lewat lisannya benar semua. Seharusnya begitu Habib. Mengeluarkan kata-kata yang benar. Mengeluarkan statement yang benar. Mikir dulu baru ngomong. Kan Bang Rizik sering bahas. Otak kita lebih tinggi dari mulut. Artinya mikir dulu baru bacot. Ya kan? Iya. Udah ngomong begini, udah ngomong begitu, nanti dipijak-pijak sendiri. Baliho anti bakar, kata mereka itu karomah. Tai. Ada orang bakar baliho mereka, mati. Dikait-kaitkan dengan pembakaran baliho. Bisa jadi kehirup asap dari pembakaran baliho dia sakit. Bisa jadi, tapi bukan kualat. Berarti teori Bang Rizik beda dengan praktiknya ya Bang. Banyak sekali yang beda. Teori Bung Rizik dengan praktik banyak bedanya. Banyak beda. Misalnya seperti teori bahwa beliau yang mendamaikan konflik antara GAM dengan pemerintah Republik Indonesia pada tahun 2005 itu teori Bung Rizik yang salah. Kemudian teori Bung Rizik lagi yang bisa ngomel-ngomel ke GAM itu nggak cocok. Kemudian beliau sampai meyakini pernyataan dari wartawan kalau Tengku Hasan Tiro melarang FPI masuk untuk membantu Aceh. Itu teori Bung Rizik yang sangat salah. Ya. Salah itu. Kemudian teori Bung Rizik yang cuman yang membantu waktu evakuasi jenazah tsunami cuma FPI. FPI yang mengumpulkan semua jenazah itu teori Bung Rizik yang salah. Ya Bung ya. Maaf ya Bung Rizik bisa nonton? Bisa ya sesekali. Banyak teori Bung Rizik yang tidak jelas. Di antaranya kebangkitan PKI, itu teori Bung Rizik yang dengan mengapi-api, menggebu-gebu nggak jelas. Teori Bung Rizik lagi, gulingkan Jokowi. Ganti presiden. Kemudian gulingkan Jokowi. Kemudian teori Bung Rizik, intelijen hitam. Itu teori-teori yang tidak berdasar. Hanya cocok logi, coli. Coli itu bisa diartikan sebagai cocok logi, bisa diartikan sebagai engkol kosong. Coli itu engkol kosong.
Keluar tapi tidak menghasilkan apa-apa. Begitu Bung Rizik. Nah, kemudian ada di kalangan Bung Rizik yang fanatik buta terhadap Bung Rizik. Mereka mengatakan bahwa Al-Habib Umar bin Hafidh bermimpi tentang Bung Rizik. Ini pengikutnya yang ngomong ya. Di mana di dalam mimpi Habib Umar tersebut bertemu dengan Rasulullah. Kemudian di sana ada Bung Rizik lagi mengendarai kuda putih. Kemudian Rasulullah mengatakan, itulah anak cucumu sebagai pemimpin kalian. Kurang lebih seperti itu. Itu adalah kebohongan. Bahkan sudah diklarifikasi oleh Al-Habib Umar bin Hafidh. Ini pendukung-pendukung Bung Rizik. Kalau marah, kalau murka, bisa apa kalian? Kalau mengkualatkan tidak mempan. Kalau menyantet juga tidak mempan. Kalau menggeruduk pos ronda dengan cara keputihan, apalagi tidak akan mempan. Kalau kalian bisa datang menggeruduk pos ronda seperti yang kalian lakukan di tanah Jawa, kalian bisa pulang dengan selamat. Jangan sebut nama saya TIJ. Karena kalau kalian menggeruduk pos ronda ini, ya kan, nggak bisa. Tapi kalau pulang tanpa membawa kopi, itu harus datang dengan baik-baik. Kalian bawa kopi rimba kopi. Kalian datang dengan keputihan, kalian pulang dengan kehitaman. Ya, pemuja-pemuja Bung Rizik yang ada di Aceh, tolong. Ya. Ini khusus untuk kepada kaum keputihan yang ada di Aceh. Saya sampaikan dalam bahasa Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja ke Allah, selawat ke Nabi Sayyidina Ali, sahabat mulia. Baik dua, long pesampo bak urang-urang kata memendung bahawa sajih nyokan ke untuk kebencian. Nyo nak ke tak terang bak bangsa tu. Baik sampo mucakoloh. Baik bacut-bacut ka kualat, baik bacut-bacut ka keramat. Nyahai pajuh kita. Bere. Menyopih na tutulung atau naritlung yang mempesakit hati urang drone. Kiban cara. Putang merumpak tak mengiang mata. Atau nejak kena bak pos ronda. Nyamban. Tahu kita nyo kalau na wasit dari jamun kon bek mekiblat utimu, geyuam mekiblat ubarat. Bek tatamang lam filem gop. Tak pegat filem draw tu. Amban. Sekian dari Lun. Itu khusus untuk pasukan pocong atau pasukan baret putih yang ada di Aceh. Bek merudong ai Aceh ti roro seput. Bahas orang Myanmar dulu bang. Kalian jangan menghina Yaman. Enggak. Jangan seperti itu. Jangan rasis ya. Kalau si Aldo saya curiga dia orang Myanmar. Orang Rohingya. Nampak mukanya kayak orang Rohingya. Ya kan? Hanyutkan diri do. Kalau si Aldo ini hanyut ke Aceh, pasti ditolong sama masyarakat Aceh. Kasih makan, dikasih tempat, dikasih penampungan. Yo Aldo. Ajak keluargamu, istrimu yang 11 orang. Hanyutkan diri ke Aceh. Biar kamu tahu. Kalau kita di sini bukan orang yang kelaparan dari daerah. Coba lihat muka si Aldo. Mirip nggak sama orang Myanmar? Makanya jangan kau bawa-bawa Yaman.
Pakein kain sarung yang sudah kayak per. Nah, kain sarung yang sudah ngeper. Kasih ke dia. Nah, kasih kemeja gantung warna putih agak ke kuning-kuningan. Hanyutkan ke Aceh. Pasti ditolong. Kimber gaya. Ayam mekaru. Tum sebaya. Dari cara ngomongnya aja kelihatan kan? Itu unyil. Kayak pakai per. Kimber gaya. Anda Rohingya. Gitu. Aduh. Saya rencana mau serius, tapi kalau sudah bahas si Aldo ini, bawaannya jadi lucu ya. Pasukan engkol kosong mana nih? Udah belum keputihannya? Mana pasukan engkol kosong? Budak-budak semuanya. Nanti kalau misalnya Aldo menghanyutkan diri ke Aceh, ditolong sama orang Aceh, nanti kita kasih gelar. Namanya Uncle Mutu. Ayo yoy, ayo yoy, Babe Rolen dulu. Haya, ada Babe Rolen. Kopi asa golok Kok jadi Cina ya? Bukan. Rohingya. Babe Aldo Uncle Mutu Uncle muka tua. Iya, Uncle Mutu. Babe Rolen ada. Kopi asa golok ada. Semua ada. Uncle muka tua, Uncle Mutu. Babe. Ini ada yang nanya, sebenarnya sudah saya jelaskan nih. Bang, kalau kasus KM50 gimana tuh Bang? Mohon pencerahannya. Kalau mereka menggadang-gadangkan itu sebagai pelanggaran HAM berat, nggak masuk. Karena standar pelanggaran HAM berat itu ada beberapa poin. Tetapi mereka sendiri menggadang-gadangkan bahwa mereka adalah pejuang, mujahid. Mujahid kalau syahid, ya. Kalau mujahid, syahid itu sesuatu yang wajar kan? Namanya juga mujahid. Nah, kalau mereka syahid, ya mereka jadi syuhada. Apa yang dipermasalahkan? Ayoyoy. Saya ini Uncle Mutu Babe Rolen ada. Kopi asa golok ada. Semua ada. Dipilih dipilih. Bagus tuh, Be. Ide cemerlang. Ambil kasur, bawa keluarga, naik atas kasur, hanyutkan diri ke Aceh. Nanti kita jemput di sini, kasih 4 penampungan. Ayo, yoy. Apa ini? Kamu ngolok-ngolok habaib. Kamu tidak punya saya nggak punya Masa Habib kayak gitu? Ada-ada aja. Ayo, yoy. Habib ada. Tapi bara, semua ada. Ayo, yoy. Uncle Mutu. Uncle muka tua. Ayo, yoy. Komen budak, komen budak.
Ini bos-bos kalian di roasting sama TEJ. Sakit hati dong. Padahal TEJ nggak sakit hati. Hanya mengajak kita untuk menggunakan hati. Singa dong bang. Innahu min Sulaiman. Innahu min Sulaimana. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Pus, pus, pus. Ada-ada aja kalian. Kasih kesempatan budak komen. Luangkan. Kasih jalan. Jalan budak mau komen. Ayo, ayo. Baberolen ada. Kopi yang segolok ada. Semua ada. Ada apa bang? Baberolen ada. Kopi yang separang ada. Semua ada. Ayo, ayo. Nah, ini orang angkelmu tua, angkel muka tua. Kok sekarang bahas nggak jelas? Sekarang malah lebih jelas bang daripada dulu. Dulu samar-samar. Abang aja otaknya nggak jelas. Masa otak nggak jelas berani komen di sini mengatakan kita nggak jelas? Baru bangun ya bang. Cuci muka dulu, pipis dulu. Nanti masuk lagi kemari ya. Ayo, ayo. Memang ada apa dengan Habib Rizik? Ada apa dengan Habib? Saya nggak tahu. Aku nanya. Aku bertanya-tanya. Kasih tahulah lah bang, kenapa bisa damai? Damai di mana bang? Kalau damai di Aceh bukan karena Habib Rizik, karena tsunami. Karena tsunami membuka keran untuk bangsa asing untuk masuk ke Aceh sehingga mengetahui apa yang terjadi di Aceh. Kemudian oleh pemerintah di kala itu, ya, dan juga kesepakatan tentunya dengan petinggi-petinggi gerakan Aceh Merdeka untuk melakukan upaya damai untuk menghentikan permusuhan. Nah, begitu kira-kira. Bukan karena Habib Rizik, nggak ada ngaruh Habib Rizik waktu itu di Aceh. Wartawan nanya anak, Habib gimana ini? Hasan Tiro udah kasih ultimatum, disiarkan di BBC dan CNN. Habib gimana nih? Habib kok nggak nanya? Beneran nggak tuh? Nah, mana videonya? Atau mana beritanya? Habib kok nggak nanya? Nah, mungkin waktu itu Bung Rizik takut kalau nanya. Pas mau nanya kan, jangan bertanya. Takutnya wartawan jawab, kamu nanya. Mungkin begitu, makanya nggak nanya. Sampai keluar keringat. Nanya nggak ya? Kamu nanya. Link mana link? Gua mau naik. Belum naik, celot dulu. Satria Arjuna. Jangan begitu. Untuk budak, waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala laknat. Kalian kan suka melaknat orang. Laknatlah. Bahkan berani memframing Hasan Tiro. Ya iya. Kalau mereka membela si Bung Rizik, saya di sini membela Hasan Tiro. Apakah saya salah? Enggak dong. Saya 750 kali, sekian lebih menghormati Hasan Tiro daripada Habib Rizik kalian. Maaf ya. Maaf. Karena perjuangannya jelas. Apa yang digumamkan oleh beliau terjadi. Beliau lakukan. Pandangan politiknya jelas, tujuan politiknya jelas. Nah,
Kalau cuman membopong jenazah tsunami dijadikan sebagai alat untuk kita seolah-olah terikat dengan mereka, nggak ada hubungan. Karena bukan cuman mereka kok yang membantu tsunami. Dan rakyat Aceh juga nggak akan setuju kalau kita bilang cuman mereka. Walaupun ada juga oknum rakyat waktu itu bangsat. Air mineral harganya 5.000 bisa dijual 10.000. Saudaranya sedang musibah. Ada. Bukan nggak ada. Ya. Makanya bukan cuman Bung Rizik dan pasukan FPI doang yang melakukan evakuasi jenazah waktu itu. Jangan lebay seperti itulah Bung Rizik. Saya menghormati dia pakai Bung kan. Dia nyebut Hasantiro begitu. Nggak pakai Tengku. Nggak pakai apalah. Saya panggil dia Bung Rizik. Jangan gitu Bang, nanti nggak dapat tiket surga rasain. Karena yang jadi panitia surga mereka. Saya nggak butuh tiket surga Bang. Karena surga itu tidak sama dengan bioskop ataupun mau nonton bola ke tribun. Bisa jadi tiketnya batal ya kan. Bisa jadi tiketnya hilang. Saya nggak mau dapat tiket. Jangan panggil Bang aja. Biar keren sedikit. Kalau panggil Bang nggak sopan. Nah, jadi kalau orang di dunia perpolitikan ini, di dunia hukum, si paling ngerti hukum, panggilnya Bung. Nah, atau pejuang dulu dipanggil Bung Karno, Bung Tomo, ya. Nah, panggil Bung aja ya, Bung. Nah, Bung itu bukan penghinaan, itu penghormatan. Nah, terlalu sopan Bang kalau dipanggil Bung. Saya orangnya sopan Bang. Nah, karena saya sopan, Anda harus segan ya. Nah, bukan bungkusan. Ngap aja Bang. Ngap jangan, bahasa gaul, terlalu gaul. Nggak cocok sama umur. Ngap Rizik misalnya, nggak cocok lah. Bung udah cocok itu, Bung Rizik. Mana nih tumben budak? Biasanya budak, TJ sebut namanya kalau berani. Udah, saya sebut. Bung Rizik. Kalau Babeh Rizik nggak cocok. Ini ada yang nanya nih, berarti penerapan syariat Islam di Aceh bukan hasil HRS dong, jangan, sama sekali bukan. Penetapan syariat Islam di Aceh jauh sebelum kita kenal Bung Rizik. 2003, pada saat sedang darurat militer. Itu pengalihan isu sebenarnya dari isu merdeka, isu referendum, dialihkan ke isu syariat Islam. Sedangkan kita tahu bahwa syariat Islam di Aceh ini sudah ada sejak zaman Kesultanan. Cuman rusak dikarenakan perang, ya kan? Kemudian masuk ke tahapan Orde Lama, Orde Baru. Kemudian bangkit lagi setelah GAM bangkit. Muncul lagi ke permukaan syariat Islamnya. Karena GAM ini di backup oleh ulama-ulama. Bukan ormas. Bukan di backup oleh ormas. Tapi oleh ulama Aceh. Nah, misalnya ada acara apa, pembaiatan segala macam, ulama turun tangan, dapat restu dari ulama. Nah, bahkan pelakunya anak-anak santri dan juga dari kalangan para sayyid, para syarif di dalamnya. Jadi bukan gerakan teroris, bukan gerakan rasis sebenarnya. Jadi yang digembar-gemborkan keluar kan teroris. Bukan, kalau seandainya GAM teroris,
akan dihancurkan oleh asing. Nah, bahkan waktu itu isu-isu teroris seperti Gencar tahun 2000-an belum ada. Renagam berdiri tahun 1976, 4 Desember 1976. Nah, dan Hasantiro tidak mau asing ikut campur urusan GAM. Karena takut kalau asing ikut campur, nanti kalau merdeka malah didominasi oleh asing. Nah, seperti Timor Leste, di backup oleh asing, akhirnya kebablasan, kebingungan sendiri ketika asing terlalu mendominasi. Itulah kepintaran daripada Wali Hasantiro, Wali Nanggro, bukan Wali Majedub. Kemarin si Bedo dicariin si Arya ngumpet, berani tetap nggak berani tetap muka. Itu mereka settingan, main umpet-umpetan, nyari sensasi. Sorry, gua bukan budak. Yang jelas gua tahu mana yang harus gua bela. Lebih baik gua mati bela Habib Rizik daripada TIJ. Gua enggak, Bang. Gua enggak bilang lu budak, lu sendiri yang ngaku. Gua lebih baik mati dalam membela agama, dalam membela bangsa daripada membela ketua ormas. Itu gua, Bang. Lebih baik mati membela keluarga, ya kan? Dalam hal kebenaran nih, membela agama, membela kebenaran, mempertahankan syahadah, daripada mati membela pimpinan ormas. Apalagi sekelas Bung Rizik. Ada yang mau mati membela Bung Rizik, parah kalian. Saya lebih baik mati membela kebenaran, membela syahadah, membela Rasulullah, membela agama, bukan membela Bung Rizik. Dulu, bentar gua baca dulu budak nih. Dulu gua kagum sama lu, tapi sekarang perjuangan lu nggak jelas, Bang. Gua dari dulu sampai sekarang nggak jadi pengagum. Dan gua nggak perlu dikagumi. Gua tidak suka dengan kekaguman orang lain terhadap gua, Bang. Kalau lu kagak suka dengan channel gua, dan gua di sini bukan seorang pejuang, gua di sini hanya seorang petani dan juga pedagang kopi. Kalau misalnya lu kagak demen, kagak suka nih, lu tinggal tekan unsubscribe aja, nggak usah nonton. Gua bukan pejuang. Ya, bukan fans fanatik Bung Rizik. Habib Rizik adalah penyelamat Aceh, bukan. Penyelamat Aceh itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup dan mati kita, keselamatan kita, kita harap dari Allah, bukan dari Bung Rizik. Siapa Bung Rizik? Bisa apa dia untuk Aceh? Cuma gondol jenazah tsunami, sok paling pahlawan di sini? Enggak juga, Bang. Kalau terkait masalah itu, kita mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada FPI dan Bung Rizik. Tapi bukan cuma Bung Rizik yang membantu mengangkat jenazah tsunami di Aceh. Nih, ada Said Ahmad Sabik Al-Habsyi. Setahu saya, mengangkat jenazah sambil pencitraan cuma FPI, makanya kesannya lambat. Sedangkan ratusan LSM, NGO asing, maupun ribuan tentara-tentara negara luar bergerak cepat demi kemanusiaan, no pencitraan. Nah, dengar, ini salah seorang yang tergabung dari GAM juga, beliau juga seorang Sayyid. Jadi bukan cuman Bung Rizik yang Sayyid, bukan cuman Bung Rizik yang Habib kalian itu. Paham? Saya baca sekali lagi nih. Dari Sayyid Ahmad Sabik Al-Habsyi. Setahu saya yang ngangkat jenazah sambil pencitraan cuma FPI. Makanya kesannya lambat. Sedangkan ratusan LSM, NGO asing, maupun ribuan tentara-tentara luar bergerak. Bergerak cepat demi kemanusiaan, no pencitraan. Nah, ini bukan politik gorong-gorong, saudara. Tuh yang ngomong tuh seorang Sayyid, yang ngomong itu seorang GAM, yang ngomong itu masih keturunan daripada saya nggak mau ngomong. Kesannya pencitraan.
Waktu tsunami mana lu bang? Ada gua. Gua ngumpet-ngumpet datang ke Banda Aceh, mengambil jenazah keluarga gua. Kemudian mengebumikan, menguburkan. Sambil nyari jenazah keluarga kan nemu jenazah yang lain, yang begantung lah, yang tangannya di jalan lah, apa segala macam. Cuman gua nggak bawa kamera. Gua beberapa hari setelah tsunami baru ada kamera digital. Nah, untuk di daerah gua, kita yang pertama sekali membangun rumah untuk korban tsunami. Kita yang pertama. Bantuan dari luar negeri, bukan minta-minta donasi dari orang-orang sini. Jadi 3 hari setelah tsunami, kita langsung buatkan gudang. Langsung dikirim bantuan dari luar negeri. Kerjasama dengan rekan-rekan relawan dari Medan waktu itu. Langsung buat gudang sembako. Gitu. Kita tidur di atas pampers perempuan itu sampai 1 bulan itu. Cuman nggak ada tujuan untuk bangun ormas, nggak ada tujuan untuk menjadi tokoh politik. Itu banyak anak-anak muda Aceh waktu itu, ya, termasuk tergabung sama orang-orang ini yang sekarang jadi anggota PBB dia. Agus Wandi, banyak itu. Nazar waktu itu, banyak itu. Nazar waktu itu di penjara sama gubernur yang kemarin itu, Irwandi. Kabutoy Bang Ahmad Sabi, long saksi udip, manteng udip. Alhamdulillah banyak saksi hidup nih, orang-orang yang terkena dampak langsung tsunami. Kalian nih nggak usah goreng-goreng, masih ada orang hidup. Masih ada saksi hidup. Belum pun orang ini mati, kalian udah goreng-goreng. Jadi kalau cuman mau pencitraan, ya sudahlah. Mana videonya TIJ? Ya namanya juga banyak rekan-rekan yang ikhlas membantu, bukan cuman pencitraan, bukan mau syuting film, bukan mau buat iklan. Jelas mereka tidak banyak videonya. Tentara dari Malaysia, tentara dari Australia, tentara dari Eropa, tentara Amerika, sama-sama tentara Indonesia, Polri, rakyat, masyarakat. Apa ini? Mudah-mudahan TIJ tidak bernasib seperti Bang Ade Armando. Enggak. Mudah-mudahan kalian enggak bernasib seperti itu. Ya. Mana berani mereka kayak gitu ke saya. Aceh tidak pernah dijajah, betul. Betul. Nggak akan mau dijajah, apalagi dijajah ormas. Oh iya, betul. Ada BNPB, ada SAR, dan lain-lain. Masa cuman FPI? Nggak percaya gua. Itu pun di sekitar Banda Aceh ya. Di tempat-tempat lain nggak pernah saya lihat ada FPI. FPI bukan sudah bubar ya Bang TJ? Iya, ini kita cerita sejarah masa lalu waktu tsunami. Kan itu yang digoreng mereka terus. Turki ada. Dari Turki. Nah, TNI ramai juga waktu itu, kan lagi darurat militer itu. TNI, Polri ramai sekali itu. Ada lagi PP, Pemuda Pancasila juga ada. Ada. Pokoknya banyak rekan-rekan mahasiswa dari seluruh Indonesia datang. $1.300 laskar FPI menguruskan lebih 200.000 mangsa tsunami. Apakah logika? Pikirlah budak, pikir kalian.
Orang dari Amerika, Eropa, dan beragam wilayah turun ke Aceh dengan helikopter. Banyak yang lihat heli, pesawat militer asing, via TV. Kami lihat langsung di Aceh. Ini lihat langsung di Aceh. Bahkan untuk masuk ke daerah Banda Aceh waktu itu sulit sekali. Kita dari Biren itu ke sana itu bawa jerigen-jerigen minyak. Biar bisa ngisi bensin kalau habis, karena nggak ada yang jual bensin. Kalaupun ada, mahal. Kita bawa air mineral, bawa jerigen-jerigen bensin, datang ke Banda Aceh. Kita memang nggak niat nolongin orang lain, kita mau nyari keluarga kita dulu. Tapi kalau ketemu orang lain yang musibah tsunami, kita tolongin. Apakah benar 1.300 FPI? Nggak tahu, Udarino, nggak hitung saya. Nggak sempat ngehitung FPI. Jadi kalian nggak usah nanya, TIJ, waktu tsunami lu di mana? Memang gua kagak kena tsunami, tapi keluarga gua banyak. Bahkan di daerah-daerah yang hancur lebur, daerah Merduati. Banyak itu keluarga saya itu. FPI di Lumajang nggak mengudara. Oh ya. Hidup FPI is the best. Hidup. Tapi jangan dobol ya. Kita dari Gresik juga ke sana, Bang. Dari perusahaan. Iya, banyak. Dari perusahaan juga banyak. Rekan-rekan dari Tanah Gayo, dari daerah yang tidak kena tsunami, kan ke Banda semua, ke Melabuh, ke Banda. Di Biren juga ada beberapa bagian, di Aceh Utara juga ada beberapa bagian yang kena tsunami. FPI emang salah apa sama TIJ? Nggak ada. Saya emang salah apa sama FPI? Nggak ada juga. Nggak ada yang salah di sini. Benar semua. Tapi jangan merasa paling benar lah. Dengan klaim-klaim murahan. Sampai mengucilkan orang lain. Nah, ketika ada kata-kata seperti yang dikatakan oleh Bung Rizik, bahwa Tengku Hasantiro melarang FPI membantu Aceh, seolah-olah GAM ini sangat buruk sekali. Sementara kita tahu di lapangan seperti apa kinerja GAM. Ada 1-2 orang memang yang ingkar terhadap aturan. Seolah-olah kami di Aceh ini cuma berpangku tangan, tidak membantu saudara kami yang terkena musibah. Hoax kalau TIJ bilang ada relawan lain selain FPI. Bohong besar. Cuma FPI yang bantu korban tsunami. Betul Bang Ranggas, cuman mereka. Kalau kita bilang bukan mereka, nanti kita nggak masuk surga. Nah, kenapa julid? TIJ bukan julid. Bukan julid, bukan demo berjilid-jilid juga. Demo kok berjulid-julid. Reoni kok berjulid-julid. Jangan julid. Lain kali kalau nggak ikhlas jangan lakuin ya. Bobo manis di rumah. Kalau cuman pencitraan. Ini bilang Jokowi masuk gorong-gorong pencitraan, mereka masuk bongkahan-bongkahan tsunami, pencitraan, nggak lupa bawa kamera. Hari ini digoreng-goreng sama budaknya. Apa bedanya? Itu juga politik gorong-gorong. Hah? Apa bedanya? Ada orang musibah nih yang paling parah. Ada orang musibah masuk gorong-gorong ya kan? Sayalah yang mengangkat jenazah-jenazah ini. Kalau nggak ada saya, apa yang akan terjadi? Bahkan dikatakan begitu. Entah apa yang akan terjadi, nggak ada yang angkat jenazah kami kalau nggak ada FPI. Jadi orang Aceh ngapain?
2024 siapa calon mereka, Bang? Mungkin Bung Rizik. Kalau mereka dukung Anies, berarti secara tidak langsung mereka juga dukung Nasdem dong. Tapi mereka selama ini sudah memframing Nasdem bla 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 bla. Politik, kawan. Tiada teman yang sejati, tiada lawan yang abadi, tiada teman yang sejati, tiada musuh yang abadi. Saudara-saudara. Dari cara lu ngomong, membuktikan kualitas dari diri lu. Iya betul, inilah kualitas saya. Saya tidak mengandalkan kuantitas, tetapi yang saya andalkan adalah kualitas. Buat apa rame-rame kalau tidak berkualitas? Mending sendiri, tapi berkualitas. Terima kasih, Bang. Betul tidak? Betul tidak? Kita tidak butuh kuantitas, yang kita butuh kualitas. 1.300 laskar, 1.600.000 laskar, 7 juta umat, tapi tidak berkualitas. Untuk apa? Walaupun satu orang, tapi berkualitas. Wah, menggegerkan gerakan-gerakan dobol Nusantara. Takdir, saudara. Budak mau komen di sini, nggak tahu tata krama. Aduh. 7 juta umat, kualitas kayak si Aldo. Aduh, kayak si gerobak somai. Singa kok pakai lipstick. Habis itu berani bilang dirinya singa. Itu kualitas. Wah, gelap nih, mendung. Nyalain lampu dulu ya. Aduh, keputihan. Apa ini? Kemarin nyentil Habib Bahar, sekarang nyentil Habib Rizik. Maunya apa, Bang? Kalau nggak mau disentil ya taruh di kamar, kasih plastik, kasih pengaman, jangan munculkan di media. Nah, maunya disembah, nggak mau disentil. Hah? Nggak mau. Taruh di kamar. Kalau sudah dikeluarin berdebu, kawan. Di kamar aja ditaruh berdebu. Ente lelap, ente mawang, ente budak, bedok, apa nggak paham saya itu. Buka pegagam. Mekah katuh ju. Atau yang lampanya gede. Karena kada buka. Alah, hegam. Sang-sang si kanabi. Anjing dah cukai. Ayat tuh iya lampanya gede. Saudara, ada lonte, saudara. Nyerang Habib. Dikawal polisi, saudara. Apa ini? Bang TIJ yang jadi debunya ya diantaranya. Ya, silahkan dibersihkan. Kalau saya dianggap debu. Tapi tidak semudah itu. Ini debu yang menempel. Debu yang menempel. Bukan. Kalau debu yang menempel gampang dibersihkan. Ini debu yang melindungi. Nanti tangkap lagi nangis. Kemarin aja udah ditangkap nggak nangis. Ada-ada aja abang. Yang nangis ditangkap kemarin itu yang dibawa ke Nusa Kambangan, yang digundulin. Yang nangis kemarin itu yang ditangkap gara-gara menerobos yang gara-gara melawan protokol kesehatan. Itu nangis tuh. Ya Allah, saya dizalimi ya Allah. Ya Allah, turunkan padamu saya dizalimi ya Allah. Kami hanya menjalankan perintah Rasulullah ya Allah. Oh ya Allah.
Kami merayakan maulid ya Allah. Kami ditangkap ya Allah. Tuh yang nangis ditangkap. Hampir tiap hari. Sampai makan aja. Masya Allah, kurusnya Bung Rizik katanya. Kurus kayak gitu, kurus kayak gitu. Masya Allah, Habibana dikurung sampai kurus. Ya Allah, kurus kayak gitu gimana gemuknya? Parah, saudara. Iklan pakai slow motion. Aduh, ngecoh budak. Budak langsung nangis melihat. Ya Allah, ya Habibana. Antum telah berjuang demi rakyat, demi umat. Antum telah dikriminalisasi. Kita di Aceh sudah kering air mata. Bertahun-tahun perang terjadi di daerah kita. Ditambah lagi dengan tsunami. Nggak ada. Nggak ada. Ulama kita diculik. Orang tua kita diculik. Keluarga kita dibunuh. Jenazahnya dibuang di jalan-jalan, di sungai-sungai, di gorong-gorong. Nggak ada. Nggak ada kita. Badannya diikat dengan batu, dimasukin karung, ditenggelamkan ke dalam sungai, ke dalam laut. Nggak ada. Nggak ada, saudara. Ini baru di penjara. Ya Allah. Kita dizalimi, saudara. Taiklah kalian semua. Lebay. Masa pejuang lebay seperti itu? Baru digelitikin udah merasa paling terzolimi di Asia Tenggara. Bentar, ini konten stres seperti ya takdir, takbir. Bukan stres, ini konten gila, Bang. Stres masih di level paling bawah. Ini konten orang gila. Baru masuk ya, Bang? Saudara-saudara kita ditembakin dulu, diperkosa, dicucuk kemaluannya dengan besi. Nggak ada. Nggak ada. Parah kalian. Ini konten orang gila ya. Yang baru gabung, selamat bergabung di konten orang gila ini. Gila namun mewaraskan. Daripada sok waras, padahal gila. Kerjanya ngegilain orang terus. Nanti kualat. Jangan kritik-kritik. Kita nggak mempan yang begitu. Kita tidak diajarkan seperti itu. Kalau salah, kritik. Bukan gebukin, bukan. Dikit-dikit gebukin, itu kan preman. Kita dizolimi, saudara. Saudara. Gara-gara melawan protokol kesehatan di penjara, kita paling terzolimi se-Asia Tenggara, saudara. Ya Allah, turunkan bala, ya Allah. Nanti bala turun pasang baliho. Galang donasi, jadi regulator. Kalau ada orang lain mengantarkan bantuan, jangan. Tolak bantuan, saudara. Ini bantuan orang kafir. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.